Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Lause Yohana. Nah adik-adik di rumah, apa kabarnya nih? Lause harap adik-adik semua baik-baik saja ya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini udah siap belum untuk memuji Tuhan? Kalau udah siap, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Ayo bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Kau berkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang dibawakan oleh Lause Aning. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita dengan angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lause Aning. Ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami mau mendengarkan dengan baik dan kami juga bisa mendapat berkat dari firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum Lause membacakan firman Tuhan nih pada hari ini, Lause mau tanya, kira-kira adik-adik tahu nggak sih alasan kenapa mungkin orang tua adik-adik bekerja keras cari uang untuk sekolahin adik-adik? Atau mungkin mama adik-adik bangun pagi-pagi ngebangunin adik-adik, ayo bangun, 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 sarapan, mandi, sekolah. Kira-kira tujuannya apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah adik-adik, jawabannya adalah tujuannya karena mereka ingin mempersiapkan adik-adik untuk mencapai masa depan adik-adik dengan lebih baik lagi. Sehingga kelak di masa depan adik-adik dapat berguna bagi banyak orang. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ternyata juga ada orang tua yang sedang mempersiapkan anaknya supaya anak-anaknya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita buka dari 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 28 sampai 40.
Di sini dikisahkan tentang Salomo diurapin menjadi raja. Nah, adik-adik, Salomo ini anak dari Raja Daud. Sebelum Salomo menjadi raja, Raja Daud ini sudah tua. Dia sudah lemah begitu ya. Jadi dia mau mencari pengganti untuk menggantikan posisinya sebagai raja bagi bangsa Israel. Karena itu Daud mengingat akan janji Allah dan juga perkataan Allah tentang anaknya Salomo yang harus menggantikan dia menjadi raja. Karena itu Raja Daud mempersiapkan untuk upacara mengurapi Raja Salomo. Nah, adik-adik, karena itu Raja Daud memanggil orang-orang kepercayaannya, yaitu ada Imam Zadok, terus itu juga ada Nabi Nathan, dan juga ada Benaya. Adik-adik, mereka ini membantu Raja Daud untuk mempersiapkan setiap acara demi acara untuk mengurapi Raja Salomo. Kemudian Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya itu membawa Salomo menggunakan bagal atau keledai betina milik Raja Daud ke satu tempat yang bernama Gihon. Nah, adik-adik, di sana Imam Zadok dan juga Nabi Nathan mengurapi Salomo menjadi raja sebagai penerus Daud dan juga raja bagi seluruh bangsa Israel. Adik-adik, di sini dalam persiapan ini tentu itu nggak mudah adik-adik. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Tetapi Raja Daud itu percaya akan janji dan penyertaan Allah yang sudah diberikan kepada Raja Daud juga akan diberikan kepada anaknya Salomo. Adik-adik memiliki masa depan tentunya ya. Kelak di kemudian hari orang tua adik-adik sudah menyekolahkan adik-adik, berharap adik-adik bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Orang tua adik-adik bukan hanya bekerja untuk menyekolahkan adik-adik, tapi mereka juga mendoakan adik-adik. Karena itu, sebagai anak-anak, kita harus berusaha lebih lagi rajin belajar. Kita juga harus berdoa sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan. Sebab hanya karena pertolongan Tuhanlah kita dapat menjalani hidup kita sehari demi sehari sampai nanti kita mendapatkan masa depan yang memberkati bukan cuma diri kita, tetapi juga memberkati banyak orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan orang tua bagi kami sehingga kami bisa bersekolah, kami bisa belajar dengan baik. Tuhan, kami bersyukur untuk orang tua yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami juga mau belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang berjuang, yang mau belajar dan mau terus berdoa dan setia sama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, masa depan kami yang penuh harapan ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan yang terus akan menolong kami untuk kami bisa menggapai cita-cita kami menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi berkat untuk sesama dan keluarga kita. Nah, bagaimana sih adik-adik cara kita menjadi berkat? Jika tangan kita, kaki kita, dan mulut kita mau bekerja untuk Tuhan, maka kita menjadi berkat untuk sesama kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, mari kita saksikan persembahan puisi dari teman-teman kita. Anak merdeka.
Terima kasih Tuhan, walau aku masih kecil, aku anak merdeka. Merdeka untuk belajar, merdeka untuk maju, merdeka untuk meraih cita-cita. Merdeka dari dosa, merdeka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku anak merdeka. Wah, keren ya adik-adik. Terima kasih untuk Cinta, Azarel, Rere yang sudah mempersembahkan puisi kemerdekaan ini. Nah, karena semuanya bagus-bagus dan yang mengirimkan hanya 3 orang ini, maka 3 orang ini akan mendapatkan hadiah kipas cantik ini. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu pemenang kuis minggu lalu adalah selamat ya untuk para pemenang. Dan pengumuman yang kedua yaitu di akhir ibadah akan seperti biasa diadakan kuis dan ada 3 hadiah voucher mie aka bagi 3 pemenang. Jangan lupa ikutan ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan lagi. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online ya, jam 10 pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.